Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya pemirsa, ada banyak hal yang harus diwaspadai dari munculnya berbagai varian baru COVID-19. Dari temuan yang menyebut lebih mudah menular, lebih tinggi mengakibatkan risiko fatal. Dan sebenarnya mengapa mulai muncul satu persatu varian baru COVID-19 ini dan mampukah vaksin melawannya? Dan edukasi apa yang paling penting bagi masyarakat? Ya, dan untuk membahasnya saat ini kita tersambung melalui televideo dengan Profesor Chandra Yoga Aditama selaku Guru Besar Paru Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia yang juga mantan Direktur WHO Asia Tenggara. Selamat pagi Prof. Chandra. Selamat pagi Mbak Sarah, Mbak Nela. Ya, Prof, ini bisa dijelaskan dulu ya awalnya secara sederhana Prof, mengapa bisa muncul varian baru dari COVID-19? Oke, jadi ada beberapa hal. Nomor satu, virus itu akan selalu bermutasi. Baik virus apapun termasuk juga virus COVID-19. Itu nomor satu. Nomor dua, sebagian besar mutasi itu sebenarnya tidak punya dampak besar terhadap penyakit yang ditimbulkan oleh virus. Memang sebagian kemudian menimbulkan dampak pada penyakit yang ditimbulkan oleh virus. Itu poin kedua. Dan poin ketiga, yang tadi sebagian sudah dibahas, kalau bicara COVID-19 ada 4 dampak yang selalu dibicarakan. Nomor satu, apakah kalau mutasi atau varian baru punya dampak terhadap alat diagnosis PCR? Nomor dua, apakah mutasi atau varian ini punya dampak terhadap mudah menular penyakit itu? Nomor tiga, apakah varian baru ini punya dampak terhadap beratnya penyakit? Dan 4, apakah mutasi itu punya dampak terhadap keampuhan vaksin? Jadi itu kalau secara umum kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, Prof. Chandra. Nah, Prof. Chandra, ini beberapa artikel menyebutkan ada beberapa varian dikatakan lebih mudah menular, ada bahkan ada menyebabkan fatalitas lebih tinggi. Sebenarnya kita tuh patut takut tidak sih, Prof, terhadap varian-varian baru ini? Atau sebenarnya ini sebenarnya sama saja, tetapi hanya bentuknya saja yang berbeda? Itu seperti apa sebenarnya kondisi yang nyatanya? Oke, jadi seperti tadi kita sudah bicarakan, dia akan bermutasi terus-menerus ya. Jadi memang ini fenomena yang terjadi pada virus. Kenapa dia bermutasi sebenarnya? Karena virus itu kan bertambah banyak, bereplikasi dari satu jadi banyak. Pada saat replikasi terjadi, bisa saja dia berubah sedikit. Itulah yang namanya mutasi, menimbulkan varian baru. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kita perlu khawatir apa enggak? Nah, WHO sudah membuat kriteria gitu ya, dia sebut VOI dan VOC. VOI itu variant of interest yang perlu kita perhatikan. Nah, VOC ini yang perlu diwaspadai yaitu variant of concern. Saat ini yang tergolong dalam VOC itu yang 3 itu. Yang satu yang mutasi B117 di Inggris, yang juga sudah dilaporkan ada di beberapa kota di Indonesia. Yang kedua B1351 yang dari Afrika Selatan yang dilaporkan mulai sekitar bulan Desember, dan yang ketiga yang P1 yang dari Brazil. Jadi yang 3 inilah yang sudah punya katakanlah semacam bukti kuat bagaimana dampaknya. Yang lainnya masih VOI variant of interest atau malah masih dalam investigasi awal untuk melihat apakah memang akan punya 4 dampak tadi. Dampak PCR, penularan, berat ringannya penyakit atau vaksin. Baik, berarti yang ditemukan di Finlandia beberapa waktu lalu dan juga Prancis ini masuk ke VOI ya Prof ya. Berarti nanti ini masih masih belum. Jadi seperti apa untuk jadi yang baru ditemukan di Prancis dan di Finlandia itu masih awal sekali. Jadi di Prancis ditemukan belum ada 1 minggu yang lalu. Ya, atau sekitar 1 minggu yang lalu pada 8 kasus itu, dan memang PCR-nya tidak bisa mendeteksi penyakitnya. Jadi kekhawatiran yang pertama. Tapi karena baru beberapa hari, para ahli masih mencari kepastiannya begitu. Kalau kita lihat pengalaman yang B117, yang katakanlah yang paling banyak dikenal, itu pertama kali dilaporkan di Inggris itu September-Oktober. Dan baru bulan Desember, para ahli yakin, oh ini seperti ini, dan kemudian Inggris melaporkannya ke WHO. Jadi butuh waktu 2 bulan, 3 bulan. Sementara yang Perancis ini kan baru seminggu. Kita lihat saja gimana perkembangannya. Hanya kenapa dia menarik perhatian? Karena kalau yang menular sudah banyak bukti, yang berat sudah banyak bukti, yang vaksin sudah banyak dibicarakan, sementara dampak terhadap PCR memang relatif informasinya masih terbatas. Karena itu orang banyak tertarik membicarakan yang Perancis. Tapi sekarang belum masuk VOI, belum.
Baik, sudah dikonfirmasi ya. Nah, Prof. Chandra, ini kan sangat-sangat mengkhawatirkan tidak terdeteksi dengan penggunaan swab test PCR untuk varian baru yang ditemukan di Prancis. Untuk kedepannya, kira-kira bagaimana Prof untuk mengatasi kekhawatiran atau untuk mendeteksi? Apakah cara-cara lainnya yang bisa saja menjadi alternatif metode pendeteksian COVID-19? Ya, bukan hanya untuk ke depan. Yang jelas 8 kasus ini kan karena gejalanya sesuai COVID, maka mereka bisa deteksi. Nggak usah masa depan, sekarang juga sudah bisa dideteksi. Cuma memang deteksinya tidak semudah dengan deteksi PCR. Itu poin pertama. Tapi poin kedua, sekali lagi, masa depan tentu kita perlu waspada, tapi sekarang kita tunggu dulu deh. Karena ini kasusnya baru seminggu, kita tunggu dulu analisa para ahli, apakah memang ini confirm tidak bisa dideteksi dengan PCR, segala jenis. Kenapa saya bilang begitu? Yang Finlandia Februari itu juga tadinya laporannya tidak bisa dideteksi oleh PCR. Tapi ternyata hanya PCR tertentu yang tidak bisa mendeteksi, PCR jenis lain bisa mendeteksi. Nah ini kan karena baru seminggu kita lihat saja bagaimana perkembangannya, tapi bagus untuk dibicarakan untuk menunjukkan bahwa dunia itu waspada. Apapun bentuk mutasi yang mungkin berpengaruh, itu ditangkap, artinya dilihat kemungkinannya kemudian dikaji. Jenis PCR apa Prof. Chandra? Mungkin untuk pemirsa di rumah bisa lebih mengerti lagi, karena kan sekarang kita taunya PCR hanya satu jenis saja gitu. Ya, PCR itu pada dasarnya sih sebenarnya sama begitu ya. Tapi secara sangat teknis memang ada beberapa jenis tertentu, ada yang mendeteksi satu spike, ada yang mendeteksi beberapa spike. Itu beberapa contoh perbedaan yang ada. Baik, Prof, terkait vaksinasi gitu, jika seseorang sudah divaksin sebanyak 2 kali, ini apakah memang sudah memiliki kekebalan tubuh yang bisa dikatakan tidak bisa menerima lagi COVID-19 ataupun bahkan varian-varian baru dari COVID-19? Mungkin juga Prof bisa mengedukasikan kepada masyarakat terkait hal ini. Ya, jadi kita mulai dengan katakanlah yang mudah statement WHO ya. Pada tanggal 1 Maret, jadi baru bulan ini juga beberapa hari yang lalu, WHO mengeluarkan statement bahwa dengan perkembangan saat ini, maka vaksin-vaksin yang ada dapat mengatasi varian atau mengatasi perkembangan virus COVID-19 sampai saat ini. Itu per 1 Maret, ya. Nah, itu poin pertama. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih ceritanya begitu? Sebenarnya ada 3 kemungkinan. Ini kan kemarin dengar lagi Perdana Menteri Pakistan misalnya positif sesudah suntikan yang pertama begitu misalnya gitu ya. Ada 3 kemungkinan orang masih mungkin sakit atau PCR positif sesudah divaksin. Kemungkinan pertama adalah dia sudah tertular sebelum divaksin. Jadi katakanlah divaksin tertular tanggal 1, divaksin tanggal 3, kemudian tanggal 3, tanggal 7 PCR-nya positif. Nah, yang tanggal 7 PCR positif ini gara-gara tertular tanggal 1, bukan gara-gara divaksin tanggal 3. Itu poin pertama. Poin yang kedua memang tadi sudah disampaikan juga, masih butuh beberapa waktu, beberapa hari, ada yang katakan 28 hari antara vaksin selesai sampai antibodi terbentuk. Itu serta-merta kekebalan tubuhnya bisa muncul begitu saja ya, Prof ya? Ya, tidak mungkin muncul begitu saja. Dan yang ketiga, memang apapun vaksin yang ada di dunia ini, mau vaksin COVID atau vaksin yang lain, tidak ada vaksin yang 100% melindungi. Tentu angkanya tidak 100%, hanya saja. Artinya masih ada kemungkinan sakit. Hanya saja kalau toh sakit atau kalau toh tertular, maka kemungkinan sakit beratnya lebih kecil dan kemungkinan meninggal tentu lebih kecil. Itu juga yang ada di dalam statement WHO 1 Maret yang lalu, bahwa vaksin yang sekarang ada masih bisa digunakan, silakan digunakan, bisa untuk mencegah terjadi penyakit dan bisa juga mencegah terjadi penyakit yang berat dan bisa mencegah terjadinya kematian. Karena itu kita harus vaksin. Saya sudah divaksin karena Manula, Mbak Naila, Mbak Sarah, saya kira juga sudah divaksin karena wartawan. Oke, nah Prof Chandra, tetapi untuk varian baru COVID-19 ini kan dikatakan akan terus bermutasi. Apakah untuk jenis vaksin juga harus dibutuhkan jenis-jenis vaksin baru ke depannya untuk bisa menangkal atau mungkin menurunkan resiko dari penularan COVID-19 varian-varian baru, Prof Chandra? Ya, jadi bukan hanya di dalam statement WHO yang saya sampaikan 1 Maret itu, pada bulan Februari juga sudah ada statement yang mengatakan bahwa sekarang memang ada varian-varian baru. Kita memang harus waspada, tapi sekarang ini vaksin masih bermanfaat. Nah, ada 2 tetapi sesudah itu. Tetapi mungkin memang mutasi kemudian akan berkembang sehingga kemudian akan mempengaruhi efikasi vaksin. Itu tetapi yang pertama. Tetapi yang kedua, kalau memang mutasi terus berkembang, maka produsen vaksin dapat memodifikasi vaksinnya sehingga dia ampuh terhadap mutasi-mutasi yang nanti kalau mungkin ada.
soal tetapi yang kedua modifikasi ini bukan hanya kalau. Beberapa perusahaan sudah mulai katakanlah mengutak-atik vaksinnya supaya kalau nanti mutasi terjadi berkepanjangan maka mereka bisa dengan segera memodifikasi vaksinnya sehingga bisa mengatasi mutasi-mutasi yang ada. Tapi balik lagi saya ingin tekankan bahwa kalau sekarang kita gunakan vaksin yang ada saat ini. Kita gunakan vaksin yang ada saat ini dan jangan kasih kendor terhadap protokol kesehatan. Babak baru pandemi ini masih panjang begitu, dan ini juga mungkin bisa menjadi edukasi pagi hari ini kepada para pemirsa semua di rumah. Terima kasih Prof. Chandra sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini. Sehat-sehat selalu Prof.